Selamat datang kembali dalam Wira Cerita Pendakian Malam Satu Suro episode 3 alias penutup rangkaian pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang. Selamat pagi teman-teman. Ini bisa dikatakan kami kesiangan tapi ya nggak kesiangan ya. Jadi kami jam 3 pagi itu sudah bangun. Tapi bapaknya dapat weling pertandanya apa diceritakannya nanti aja ya. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur lagi, dan ketika tidur lagi bangun-bangun udah cerah seperti ini. Tapi lumayan lah, masih dapat suasana pagi yang indah dan sejuk untuk ngopi-ngopi. Dan rencananya kami akan naik ke titik tertinggi yang paling aman ya Pak ya? Iya. Baru setelah itu kita turun. Cuman sebelumnya ngopi-ngopi dulu, sarapan-sarapan dulu. Karena pada akhirnya ya naik gunung kan yang penting dapat ketenangan, kedamaian, dan juga bisa pulang dengan selamat. Pukul 7.36, Rabu 19 Juli kita akan cus ke titik tertinggi yang sekiranya bisa didaki ya Pak ya? Ya. Let's go. Diiringi semangat terus maju walau mata masih layu, kami pun memulai pendakian. Setidaknya kami sudah sarapan untuk melandasi perut agar tak keroncongan dan memiliki tenaga untuk menjemput harapan. Suasana menuju pos 7 masih penuh dengan belukar, tapi tetap asri tanpa harus ada hati yang bertengkar. Rumput-rumput pun subur di sepanjang jalur, tak seperti hari-harimu yang kemarau dihiasi galau. Kadang-kadangnya masih cocok banget ya kan, ini baru mendaki berjalan-jalan terus bersandar gitu kan, dapetin rasa nyaman. Nah ini ada kiriman dari Drian, @Drian. Ini tentang kenyamanan juga. Saya bacakan saja langsung. Untuk bule tipah, tak adakah kesempatan untukku menemuimu? Apakah bahuku sudah tak lagi membuatmu merasakan kenyamanan? Atau barangkali ada nyaman yang telah menggantikan kehadiranku? Bule tipah tolong iki, Drian kangen nih. Bule tipah. Ini jadi kita juga akan menyandarkan kenyamanan dulu, setelah itu kita akan melaju ke atas lagi. Kehidupan. Dan tak jauh dari situ, kami pun sampai di pos 7. Dan pukul 8.45 akhirnya sampai juga di Pelawangan 3050 mdpl pos 7. Kita santai dulu sejak di sini. Mantap. Dan pertanda atas Malam Satu Suro itu diceritakan kembali oleh Pak Misrat, yang intinya kami disarankan untuk tidak dulu sampai puncak. Kami menuruti saran untuk pendakian dicukupkan sampai sini, maka biar sejenak sejuknya Gunung Slamet ini kunikmati dan damainya kuresapi. Sebagai pamungkas, puisi yang menemani saya sepanjang jalur pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang, kupilih dari kiriman @Fajri Eka hanya 3, dimana entah kenapa setelah saya baca-baca terus tuh ini sangat cocok ditempelkan di pendakian kali ini. Nih, simak baik-baik ya. Mencarimu oleh Fajri Eka Saputra. Kau berada di jingganya langit senja, di antara lembayung yang membiru. Kau juga berada di timur yang keemasan, di antara embun terakhir yang menggantung di ujung daun. Kau berada di pinggir danau yang kujejaki saat hari terasa perkasa menindas pekerja. Kau juga berada di kesendirian saat aku di festival musik di Jakarta yang super mahal itu.
Kau berada pada refleksi pisau anti karat yang kugunakan untuk mengoles selai pada roti. Dan kau pun ada di selai dan roti itu. Kau berada di pemindai sidik jari dan kau juga ada di setiap tombol di komputerku. Kau ada di setiap nomor halaman buku puisi yang kubaca. Kau ada di setiap potong film yang diputar di bioskop. Kau berada di pantai menyanyikan sesuatu beriring debur ombak dan desir angin. Kau pula yang berada di gunung mendawamkan mantra-mantra mistis yang menghipnotis para pendaki. Aku menemukanmu di mana-mana, tapi tidak di genggamanku. Mantap, Fajri Eka, terbaik. Respect. I don't know for how long I can carry on, pretending that everything's alright. Dan kali ini dari Pos 7 3050 mdpl, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Wira Cerita episode pendakian Malam Satu Suro di Gunung Slamet via Gunung Malang. Semoga bisa memberi kebaikan di hidupmu, mungkin bisa sebagai teman dalam kesepianmu, kesendirianmu, pengen nonton atau nonton bareng-bareng, dan memberikan banyak gambaran ketika kamu pengen naik ke Gunung Slamet via Gunung Malang. Terima kasih buat para budak sajak yang sudah memberikan kata-kata yang indah, kata-kata yang wow, puisi-puisi yang menarik sepanjang pendakian kali ini. Tetaplah menjadi budak sajak, di mana bumi dipijak, di situ kita bersajak. Boom! Kemudian mari kembali ke pos 6 untuk berkemas dan bergegas. I didn't know something was wrong. Here I was dreaming we got along so perfectly. Sebelum 47 kita akan turun dari pos 6 camping area. Ini tadi kita dari pos 7 udah nyantai-nyantai, makan-makan dulu sebentar, terus packing. Nah, masukin tenda semua dan mari saatnya turun. Terima kasih Gunung Slamet atas sejuk damai yang kau embuskan dalam langkahku meniti kehidupan. Perjumpaan berikutnya, semoga kakiku jadi memelukmu di gagah puncakmu. Kurang lebih biaya perjalanan kali ini dihitung dari base camp adalah ojek yang sekali berangkat 50.000, jadi berangkat 3 orang karena Pak Misrat ternyata tetap harus dibayari untuk ojeknya, dan pulang 2 orang karena Pak Misrat sudah duluan turun. Totalnya 250.000 alias tidak bisa ditawar. Kemudian Pak Misrat sendiri sebagai guide, biasanya beliau di angka 800 ribuan untuk sekali menemani pendakian, tapi bisa saya tawar menjadi bayarnya 600 ribu. Apakah itu mahal atau memang wajar? Entahlah, yang penting semoga semuanya menjadi berkah. Kita pakai ojek lagi kawan, kaki saya nggak bisa nopang berat badan tubuh dan menopang beratnya rinduku padamu. Wow. Lagi pula untung rugi hanya perkara keikhlasan. Yang penting kita tetaplah baik dan jangan merugikan. Untuk bekal selama pendakian, silakan menyesuaikan. Yang penting pastikan perutmu terisi dan selama mendaki tidak kehausan. Dan sekitar pukul 4:30 sore, kami pun sampai di kediaman Pak Misrat. Dan akhirnya kami tiba juga di area base camp. Tapi kami nggak ke base camp, tapi langsung ke rumahnya Pak Misrat yang telah nge-guide. Jadi saya terima kasih ya sudah nge-guide saya dan Iqbal sampai ke pos 6. Dan kami akhirnya melanjutkan sampai ke pos 7, setelah itu pulang. Nah, katanya di situ ada sesuatu ya Pak ya? Iya, ada. Ada sesuatu sehingga membuat kami disarankan oleh Pak Misrat tidak usah sampai ke puncak ya? Iya, iya. Nah, sesuatunya itu apa sih Pak? Kayak gini, di pos 6 kan semalam angin kencang sekali lah ya. Terus antisipasi pohon tumbang. Oke. Kedua, takut badai sama angin semalam itu. Oh iya. Nah, yang ketiga, itu ada sesuatu lagi. Tapi teman-teman, mohon maaf nggak boleh tahu, cuman yang tahu saya aja. Wah, itu teman-teman
Oke Jangan deh. dipikirin. Oke, gak usah dipikirin ya, Pak. Ya, kayak gitu teman-teman. Oke, begitulah perjalanan malam satu suro di Gunung Slamet via Gunung Malang. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Nggak usah penasaran-penasaran ya, Pak. Iya, nggak usah dipikirin. Ya, santai aja, nikmati Santai hidup ya, Pak. aja. Ayo, utut maning lur, santai lur. I step into the water to wash away the pain. The devil's breath on my. Jadi dari penjelasan Pak Misra tadi sebenarnya ada hal yang lebih logis dari itu. Kan Pak Misra kan menemani saya sepanjang pendakian tuh. Dan beliau pasti melihat cara saya berjalan dan mendaki. Itu kayaknya melelahkan sekali karena saya sendiri pun merasakan itu. Jadi kayaknya tidak diperbolehkan muncak karena takutnya ketika saya turun dari situ gelundung lur. Kan terjal tuh, soalnya pada saat turun itu saya tuh berulang kali kepleset loh. Karena nggak tahu nih kaki saya kayak nggak bisa nopang berat badan. Bisa dikatakan saya kan sekarang sudah menggemuk, tidak seperti dahulu kala saat seakan-akan pendaki itu. Ini sedang memulai lagi pendakian. Dan logisnya seperti itu. Takutnya saya tidak bisa menopang beban tubuh ketika di atas, terkena cahaya dan juga dingin, angin dan lain-lain. Lalu saya geletak, gelundung, biasa. Makanya disampaikan sampai di pos 7 aja, biar pulangnya pun tetap nyaman. Toh kejadian kan saya cuma bisa sampai pos 1, habis itu ngojek. Ya gitulah kehidupan ya. Setiap hal punya cerita. Dan malam satu suro juga bertepatan dengan malam satu Muharram, dimana itu adalah malam yang baik untuk muhasabah. Saya pun juga mendapatkan muhasabah atas diri saya sendiri, yaitu saya sepertinya kurang latihan, kurang persiapan atas diri saya sendiri, sehingga pendakian yang melibatkan fisik, mental, dan lain-lain malah saya tidak mempersiapkan diri, sehingga saat pulang, aduh ya Allah, kerasa banget capeknya kaki ini. Jadi ini muhasabah kalau misalkan saya ingin menjadi pendaki sejati, sepertinya saya harus latihan. Yuk kita pulang dulu. Dan akhirnya pendakian Gunung Slamet ini benar-benar berkesan dan memberi pencerahan. Jadi sudah menyiapkan puisi untuk kubacakan, sebab setelah ini pendakian ke titik selanjutnya akan dilanjutkan.